Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan lagi salah satu bakat dari 34 tema bakat yang ada dalam talent mapping, yaitu bakat intellection. Pemilik bakat intellection adalah seorang pribadi yang sibuk dengan aktivitas berpikir. Mereka introspektif dan menghargai diskusi yang cerdas. Mereka pribadi yang menikmati ketenangan, kemudian mereka sangat senang berpikir mendalam, memahami substansi atau inti dari apa yang dipahami atau berpikir. Mereka suka merenung sampai ke esensinya, kemudian mereka senang berpikir dalam ketenangan. Nah, meskipun orang tanpa bakat intellection juga bisa nih ya, misalnya senang berpikir, namun yang menjadi perbedaan adalah biasanya pemilik bakat intellection ini cara berpikirnya tertata, kemudian terstruktur. Kemudian ketika mencari informasi, data, pengetahuan atau konsep, ketika berpikir untuk hal tersebut itu mereka tertata, berpikirnya itu terstruktur, tertata dan mendalam begitu. Tujuan berpikirnya jelas, ingin memahami dan menemukan esensi dan substansi. Misalnya kalau analytical itu senang berpikirnya itu untuk mencari sebab akibat gitu ya. Kalau mereka berpikirnya itu ingin memahami dan menemukan esensinya atau substansinya. Berpikirnya ini sangat tekun. Kemudian itu tadi mereka membutuhkan ketenangan untuk berpikir dan merenung. Nah, apa sih yang harus diantisipasi bagi pemilik bakat intellection ini? Mereka kadang dianggap tidak praktis atau terlalu konseptual begitu. Nah, apa yang sebaiknya atau apa yang mereka pikirkan ini tergantung minat dan bakat lainnya yang mereka miliki. Lalu bagaimana cara mengembangkan pemilik bakat intellection ini? Nah, dapat mencoba dengan menata atau mendokumentasikan pemikiran atau perenungan dengan membiasakan untuk menulis. Jadi mendokumentasikan hasil pemikiran dan perenungannya. Kemudian dapat mengeluarkan pemikiran dan diskusi. Contohnya dengan diskusi tadi ya. Kemudian bisa dicoba dengan memastikan bertemu dengan satu orang yang memiliki minat yang sama atau memiliki kesamaan bakat intellection sehingga pemikiran-pemikirannya dapat dilatih, kemudian diskusinya juga dapat berlangsung gitu. Nah, bisa juga apabila memang pemilik bakat intellection ini dominan, bisa meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk mengumpulkan pemikiran. Jadi pemikirannya itu menajamkan dan mengefektifkan pola atau cara pemikiran-pemikirannya tersebut begitu. Nah, lalu apa sih kombinasi atau bakat yang dapat dimiliki oleh pemilik bakat intellection ini? Yaitu mereka bisa menjadi jurnalis apabila memiliki bakat ideation, mampu menyusun sebuah konsep yang jelas secara verbal, ataupun educator dengan bakat communication dan connectedness, mereka mampu memberikan saran dan nasihat yang memiliki substansi dan mudah dipahami. Kemudian bisa juga menjadi interpreter dengan bakat communication, mampu memahami substansi suatu pesan dan mengalih-artikan agar lebih mudah dipahami orang. Nah, apabila intellection kita lemah, ini cara mengantisipasinya adalah dengan merasa karena jika intellection kita lemah itu kita merasa membuat konsep itu nggak penting begitu. Jadi kita bisa coba mencari seseorang partner yang pemikir begitu. Nah, kira-kira apa sih pekerjaan yang cocok untuk para pemilik bakat intellection ini? Contohnya bisa menjadi seorang filsuf, peneliti, atau bekerja di bidang sastra ataupun psikologi. Baik, begitu saja informasi atau keterangan mengenai bakat intellection. Nah, apabila kamu memiliki
ciri bakat intelligent tersebut bisa kita didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.